Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SE4701 ingin melaporkan hasil tugas besar statistika kami. Perkenalkan, nama saya Indra Yuda Disaputra dengan NIM 1030223000017. Perkenalkan, nama saya Emilia Sandra Wijaya dengan NIM 1030223300124. Nama saya Andreas Christian Virga dengan NIM 1030223000002. Oke, untuk pembagian tugas, saya sendiri tugasnya membuat laporan dari hasil analisis regresi dan eksplorasi data. Untuk saya, tugasnya adalah mengumpulkan data, uji hipotesis, dan eksplorasi data. Dan saya eksplorasi data dan analisis korelasi. Oke, masuk ke bab pertama, pengumpulan data. Data yang kami dapatkan itu dari website Kaggle dan banyak website Kaggle, dan itu data tentang film di platform Netflix. Untuk sumbernya sendiri kami sudah lampirkan di sini. Setelah kami dapatkan datanya, kami upload datanya ke GitHub supaya bisa dilihat secara publik dan bisa diakses di Google Colab. Ini link yang kami gunakan untuk akses data tersebut di Google Colab kami. Deskripsi singkat data. Data tersebut berisi informasi tentang judul, genre, sutradara, aktor, tanggal rilis, dan peringkat IMDb untuk setiap film dan acara TV di platform Netflix. Data itu sendiri banyaknya ada sekitar 8.000 baris dan masih bersifat data mentah atau data kotor. Untuk bab 2, pembersihan data, identifikasi masalah. Kami menemukan beberapa masalah seperti data yang duplikat, data tidak lengkap, salah satu kolom nilainya yang kosong. Kami menggunakan Python untuk membersihkan data-data duplikat dan data yang tidak lengkap atau terdapat kolom yang kosong. Untuk penghapusan data duplikat. Untuk penghapusan data duplikat, ini adalah kode Python yang kami gunakan. Untuk penanganan nilai yang hilang, ini adalah kode yang kami gunakan. Mengubah tipe data. Kami mengubah kolom date edit diubah menjadi tipe data datetime supaya nilainya bisa digunakan untuk analisis ke depannya. Karena data tersebut masih bersifat mentah. Karena kalau nggak salah datanya masih berupa string kalau nggak salah. Membuat fitur baru. Kami membuat fitur baru di kolom duration, dipisahkan menjadi 2 kolom baru, yaitu durasi menit untuk film dan 6 season untuk acara TV. Durasi menit itu kami hapus bagian min-nya supaya datanya bisa menjadi angka atau integer, karena tadinya bentuknya itu masih 120 menit misalnya. Dan kami juga hapus bagian season di kolom 6 season. Pada kolom 6 season kami setiap datanya kami hapus kata seasonsnya supaya datanya bisa kami olah ketika sudah menjadi integer. Kami juga melakukan one hot encoding. Fitur kategorikal seperti rating, list in, dan country diubah menjadi beberapa kolom numerik menggunakan one hot encoding. Ini contoh kode Python-nya. Baik, pada bab 3 adalah eksplorasi data. Pada yang pertama adalah analisis deskriptif. Untuk fungsi describe digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimal, dan kuartil untuk setiap kolom numerik. Untuk yang kedua adalah visualisasi data. Kami menggunakan histogram untuk memvisualisasikan distribusi data numerik seperti tahun rilis film.
Dan di sini ada kode Python-nya, dan di sini adalah histogramnya. Dan juga kami menggunakan Blogspot untuk memvisualisasikan distribusi data dan mengidentifikasi outlier seperti pada kolom release year dan duration. Untuk kode Python-nya ada di bagian sini. Kami juga menggunakan heatmap, dan ini adalah kode Python heatmap-nya. Dan sini adalah heatmap-nya. Pada bab ini ada analisis korelasi. Analisis korelasi dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel kuantitatif dalam dataset. Matriks korelasi dihitung menggunakan koefisien korelasi Spearman yang cocok untuk data yang tidak harus memiliki hubungan linear. Untuk kode Python-nya ada di bagian sini. Dan untuk hasil analisis korelasi ditampilkan dalam bentuk heatmap yang seperti di atas tadi, yang memberikan gambaran visual tentang kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Baik, untuk bab 5-nya yaitu analisis regresi. Pembangunan model regresi. Analisis regresi dilakukan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Pada analisis ini dibangun model regresi linear untuk memprediksi durasi film, duration minutes berdasarkan tahun rilis years. Baik, di sini bisa dilihat untuk kode Python-nya. Untuk MSE mengukur rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Semakin kecil MSE, semakin baik model dalam melakukan prediksi. Untuk RMSE, akar kuadrat dari MSE memberikan interpretasi yang lebih mudah dipahami dalam suatu variabel dependen. R2 mengukur proposisi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Evaluasi model. Baik, di sini bisa dilihat grafiknya. Untuk penjelasannya, dari evaluasi di atas menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tahun rilis dan tahun film. Secara umum, film yang dirilis lebih baru cenderung lebih pendek daripada film yang dirilis lebih lama. Untuk bab 6 yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang terkait dengan means dari data. Dalam contoh ini, dilakukan uji T jika membandingkan rata-rata tahun rilis, film, dan acara TV. Baik, data untuk uji hipotesis bisa dilihat codingannya di sini. Kemudian uji T, 2 sampel independen. Kemudian bisa dilihat untuk hasil outputnya. Hasil uji T menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata tahun rilis film dan acara TV. Kemudian untuk kesimpulannya, uji hipotesis dengan menggunakan uji T 2 sampel independen dilakukan untuk membandingkan rata-rata tahun rilis antara film dan acara TV. Hasil uji menunjukkan nilai T statistik terbesar min 5,8978 dan V min value yang sangat kecil 3,91 E sampai 0,9 dengan tingkat signifikan 0,5. Kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata tahun rilis antara film dan acara TV. Baik, di sini link data yang kami peroleh bisa diakses dan bisa ditonton videonya. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.